Dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Nah, harusnya begini, kita harus tarik mundur asal-usulnya orang-orang Ibrani ini mengenal Allah itu gimana sih? Ya kan? Kan kita dimulainya dari Abraham dulu kan. Karena kan perjanjian itu kan dari Abraham. Abraham ini konsep Allah dalam pemikiran Abraham ya, itu adalah sebuah sidang ilahi, panteon. Namanya panteon. Sebuah sidang ilahi. Makanya berkali-kali tadi kitab Ayub juga disebut Allah bersama dengan anak-anak Allah berkumpul dan ada iblis datang. Nah, itu sebuah panteon sebetulnya. Iblisnya bukan, tapi Allah dengan anak-anak Allah itu. Jadi orang-orang di daerah Kanaan, di daerah Mesopotamia memahami Allah itu adalah sebuah sidang ilahi. Makanya kata L-nya itu adalah Elohim. Jadi Elohim itu bukan tubuh jiwa roh sebetulnya, bukan yang jasmani rohani sekedar itu atau 1, 2, 3, 1, 2, 3 Trinitas, bukan. Harus diakuin bahwa orang Yahudi memahami kata Elohim itu adalah L yang im, L-nya im, Elohim dalam jumlah, artinya tidak terhitung. Nah, panteon ini ada di dalam kepercayaan Babel. Babel itu monoteisme tapi dalam panteon ya. Dalam panteon artinya Marduk, Marduk air, Marduk tanah, Marduk udara, Marduk hutan, Marduk langit, Marduk pertanian, Marduk Merodah itu loh kalau dalam Alkitab kita Merodah. Nah, itulah Marduk. Bahasa ini kan Marduk tapi itu tulisannya Merodah. Nah, itulah konsep panteon sidang ilahi. Bukan berarti Allahnya banyak, bukan. Makanya kata waktu di dalam Kabalah itu waktu 10 tulah Mesir salah satunya kan nyamuk. Nyamuk itu kan kitim. Ya kan disebut kitim. Kitim itu adalah 120 dewa. Nah, disebutkan Yehova Elohim menaklukkan 120 dewa ini. Para dewa ini. Nah, ketika orang-orang datang kepada Abraham, ya, oh ini ada Allah gunung, Allah lembah, Allah laut, Allah darat. Allahnya orang Israel kan sama orang Kanaan dibilang apa? Allah gunung. Mengapa? Karena Abraham selalu berkata El Shaddai, Allah gunung. El Shaddai itu Allah gunung ya. Orang-orang Kanaan, orang-orang Filistin juga berpikirnya itu Allah yang ada di gunung. Makanya mereka bilang, oh Allah Israel itu Allah gunung. Mari kita bertempur di lembah. Karena Allah mereka Allah gunung. Karena mereka takut kan, jadi bertempurnya di lembah. Nggak taunya yang disebut El Shaddai ini bukan Allah gunung, tapi Allah segala Allah, Allah yang maha kuasa. Kata Shaddai-nya itu adalah maha kuasa, bukan gunung. Karena artinya juga sama, gunung atau yang maha kuasa itu. Tetapi yang dipikirkan orang Filistin kan Allah yang ada di gunung. Ya kan? Ingat yang di Sinai, waktu Musa di Sinai juga kan? Musa kan bertemu dengan Elohim itu di gunung, di atas gunung kan? Abraham juga berkata di atas gunung Tuhan menyediakan. Ya kan? Jehovah Jireh itu kan. Tetapi sebenarnya maksudnya bukan Allah yang ada di atas gunung, bukan. Walaupun berkali-kali metafora siapakah yang berhak naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, suci hatinya. Tetapi itu adalah sebuah metafora. Pada kenyataannya dimaksud adalah sebuah ungkapan eufemisme bahwa Allah itu maha besar. El Shaddai. Karena kan nggak ada orang pergi naik ke awan, mereka paling mentok naik ke puncak gunung. Dan di situ ada yang lebih tinggi lagi. Nah, makanya disebut El Shaddai. Nah, El Shaddai inilah yang menguasai segala Allah. Tetapi apa L cuma satu? Enggak. L itu tuh enggak terhitung, karena di dalam segenap semesta ini ada L. Seperti halnya dengan kalau bilang mayim, air. Bagaimana cara menghitung air? Kan nggak bisa dihitung air. Makanya mayim, im. Kenapa hasa mayim, im? Karena nggak terhitung. Makanya mereka bilang Elohim, tidak terhitung. Itulah yang namanya panteon, yang dimaksud dengan panteon sidang ilahi itu. Nah, lalu di dalam personifikasinya menggunakan L yang singular. Itu cuma ada di dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa lain nggak ada. Plural yang singular. Makanya Elohim Echad itu hanya dalam bahasa Ibrani. Bahasa lain nggak ada Elohim Echad.
Makanya Elohim bisa menggunakan kata plural, kami, kita, tapi juga bisa menggunakan kata aku. Itu hanya ada dalam bahasa Ibrani ya. Elohim yang echad itu. Plural yang singular. Nah itu maksud itu sidang ilahi. Dan jadi waktu Elohim berkata, mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, bukan kepada malaikat, Elohim kepada dirinya sendiri, karena Elohim maha besar, dia bisa berkata kita, karena maha besar, ya kan? Bukan majestic juga, itu orang-orang si Menahem Ali juga kadang-kadang ngawur. Yang benar adalah itu panteon, kata Elohim itu, begitu ya. Itulah panteon. Nanti kalau lihat panteon ada dalam bukunya, saya lupa ya yang nulis ya, itu di PPK Penabur, judulnya Agama Israel Kuno. Dia tuliskan tentang panteon tuh, dia jelaskan tentang panteon. Gitu ya. Panteon, bukan panteisme, tapi panteon. Nah, tetapi pada kenyataannya, mengapa bisa ada kepercayaan panteisme? Segala sesuatu adalah Allah dimanapun ada Allah. Karena kalau Allah itu misalnya nih, di dalam ada ruangan yang tidak ada Allahnya, maka Allah tidak lagi maha besar. Ada ruangan yang lebih besar lagi kan. Tetapi semua itu adalah Allah. Nah, itulah panteisme itu berasal dari sana, pemikiran ide panteisme itu. Ini bukan cerita cuma filosofi, ini cerita masalah pemahaman orang. Makanya orang Yahudi kalau ditanya Elohim itu, mereka nggak bilang Elohim itu satu sosok. Apakah Allah itu? Coba cari di YouTube-nya Manis Friedman. What is God? Ya, Allah itu bukan satu kayak tiga dimensi, satu orang tiga dimensi, enggak. Tetapi Allah bisa mempersonifikasi ke dirinya dalam bentuk manusia, dalam bentuk antropomorfis itu. Tetapi pada kenyataannya, apakah Allah itu? Allah itu sesuatu yang Yesus itu sama ya, jawabnya Allah adalah apa? Roh. Lalu Yohanes berkata, Allah adalah kasih. Jadi kalau kita penginjilan sama orang Islam, ya, orang ateis, ya, orang ateis kan tanya, mana ada Allah, buktinya Allah? Allah adalah kasih. Kalau kamu percaya dengan kasih, walaupun dia tidak percaya dengan the word God, kata Allah, tapi dia percaya dengan kasih, dia percaya dengan cinta, bukan cinta hawa nafsu yang buka jus olah bebe, bukan, maksudnya cinta, di mana orang berani mengorbankan dirinya demi yang dia kasihi, entah itu adiknya, kakaknya, sahabatnya, tapi dia berani korbankan diri atas nama kasih, atas nama cinta. Itulah Allah. Itulah dia sedang dalam lindungan Allah, dalam naungan cinta, dalam naungan atas nama cinta. Di dalam cinta itu tidak mungkin ada kita membalas musuh-musuh kita. Dalam cinta itulah kita kasih makan orang-orang muslim ini kan setiap malam. Itu atas nama cinta. Nah, itulah Allah. Cinta apakah satu? Bukan. Cinta itu universal kan, luas sekali. Makanya itulah bahasa cinta, bahasa universal. Itulah Allah. Jadi apa? Ya luas sekali kata Allah itu. Jangan berpikir Allah itu satu person. Allah bisa mempersonifikasi dirinya, tetapi jangan berpikir bahwa Allah itu adalah sebuah person. Gitu ya. Itulah panteon. Tadi sidang ilahi tadi.